Kali ini kita akan bersama narasumber kita Bapak Dr. Muhammad Faisal Samsul MKes, FD SPH, BIS CM ya, Wakil Dekan 4 Fakultas Kedokteran UI, dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana komentar? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Ini kita berbicara tentang puasa yang kita sebagai kemudian sehat, karena memang di dalam Islam kita bagaimana kita masih hidup sawal, terus kemudian sampai bulan puasa kemarin 1 bulan penuh, ditambah 6 hari, kemudian nanti fasting. Mungkin ada sedikit komentar melihat seperti apa nih puasa ini, dan tentu kita tahu bahwa dia ini adalah mewakilkan 4 fakultas kedokteran. Mungkin juga bisa menggambarkan secara singkat kegiatan keseharian dan peran tadi. Ya, puasa sebagai gaya hidup. Jadi dia ada kekinian bahwa kita harus menyadari puasa bukan dijadikan sekedar pesan-pesan religi. Kebiasaan masyarakat naik level ke arah pola hidup sehat. Sejarah jauh ke belakang, mungkin di zamannya kita lihat referensi di zaman Mesir kuno, Yunani, itu sudah banyak melakukan ibadah-ibadah puasa. Itu bukan sekedar perintah agama saja. Bonus dari berpuasa itu orang sudah pada mengetahui sejak muda, itu adalah tentu saja kesehatan. Ya. Jadi selain dari perintah agama, bonus dari berpuasa itu adalah efeknya langsung adalah kesehatan. Nah, kesehatan ini bukan cuma kesehatan fisik, tapi juga lebih luas lagi kesehatan jiwa, atau mungkin yang era kekinian dikenal dengan mental health. Jadi kesehatan mental juga nanti efeknya tentu saja kalau sudah sehat fisik, sehat jiwanya, nah lebih sehat lagi secara sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi historisnya itu memang sejak dulu sudah kita ketahui, dan sekarang lebih hidup lagi karena di era serba digital, informasi serba luas. Jadi puasa bukan lagi sekedar pesan-pesan religi, tapi sudah dijadikan dengan gaya hidup. Makanya muncullah istilah yang tren beberapa tahun terakhir adalah puasa IF atau intermittent fasting, yang biasa orang sudah jadikan sebagai gaya hidup untuk diet ataupun membentuk fisik tubuh, dan itu mudah dilakukan karena tidak butuh alat, tidak butuh sarana dan prasarana, cukup menahan pola makan ya sekian jam sesuai dengan aturan yang ingin dilakukan, dan itu sudah bisa dilaksanakan gitu. Dan Fakultas Kedokteran UMI sendiri seperti tadi yang kakak sampaikan, mencoba mengambil peran untuk membantu masyarakat, salah satunya lewat promotif preventif seperti di program RRI ini di Pro 4 yang sedang kita laksanakan. Juga kita juga menekankan di Fakultas Kedokteran UMI karena kita berlabel Islam untuk senantiasa menghidupkan puasa-puasa bukan cuma di bulan Ramadan. Jadi misalnya puasa sunnah Senin dan Kamis, atau mungkin Ayyamul Bid di pertengahan bulan-bulan Hijriyah, dan termasuk yang sekarang ini puasa Syawal. Jadi kadang kebiasaan kita tuh membuat buka puasa bersama. Jadi bukan cuma buka puasa bersama Ramadan. Ada buka puasa sunnah Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Itu yang kita coba hidupkan. Sekali lagi pesan religi, tapi nanti bonusnya ya kesehatan itu sendiri. Jadi menarik sekali ini karena dua hal yang menarik kita dapatkan dari sisi pahalanya ketika kita berpuasa, kemudian bonusnya adalah kesehatan itu sendiri ya. Bukan dibalik Ustadz ya, karena kan ada orang juga yang balik tujuannya untuk kesehatan, sehat dulu baru puasanya untuk ibadah. Tapi diutamakan dulu ibadahnya. Akhir-akhir ini memang banyak yang menerapkan ya intermittent fasting ini sebagai gaya hidup. Ini bagaimana pandangan medis terhadap praktek puasa seperti ini, dok? Jadi itu tadi, karena puasa sudah berkembang menjadi sebuah gaya hidup, maka kadang tidak perlu lagi niat. Beda kan kalau puasa dari aspek religi, tentu saja harus bangun sahur, kemudian ada niat di dalamnya, karena tidak sah puasanya kalau tidak berniat. Tapi kalau sudah beralih menjadi gaya hidup, maka
kadang ada puasa yang tidak perlu sahur. Jadi sahurnya itu kadang di pagi hari, Iya. terus dia menahan 12 jam ke depan untuk tidak makan, atau Ini dia menahan makannya aja yang tidak Iya. ditahan aja. Kalau minum enggak masalah ya. Iya. Kalau yang intermittent fasting itu ini, biasanya boleh minum air putih. Ya, yang penting bukan yang berkalori tinggi. Ini mungkin yang biasa diterapkan ketika kita mau periksa check up seluruh Betul, ya. Oh ya, karena biasa kan di sini biasa di RRI ada setiap tahun pemeriksaan. Biasanya Ya. disuruh dulu puasa. Betul. Boleh minum, yang penting air putih Ya, aja. cocok Kak. Puasa untuk kayak pengambilan darah rutin, ya, atau sampel-sampel lainnya. Oh iya iya iya. Dan ada jangka waktunya. Jadi Itu manfaatnya itu seperti apa, Dok? Kalau kita lihat intermittent fasting ini, atau mungkin juga bisa ditemukan dalam puasa Ramadan atau puasa sunnah umat Islam lainnya ini. Kira-kira apa manfaat yang kita rasakan, bonusnya tadi nih kesehatan ini? iya. Jadi intermittent fasting ini tentu saja seperti yang sempat kami sampaikan di awal, bahwa dia bukan melulu tentang apa yang dimakan, tapi menahan waktu makan. Tujuannya yaitu untuk tadi diet. Nomor satunya adalah diet. Bagaimana mungkin kalau orang yang berat badannya berlebih, dalam hal ini obesitas, bisa menurunkan berat badannya. Yang kedua, kalau orang punya penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau mungkin kolesterol, dengan intermittent fasting hal itu bisa dikontrol. Ya. Iya, Tapi cuma dapat gaya hidup seperti itu. Iya. Berbeda kalau kita combine dengan puasa sunnah sesuai dengan arahan agama. Jadi dapat puasa sunnah, dapat pahalanya, dapat juga pola hidupnya. Karena kan kalau kita logikanya Ramadan itu bangun sahur jam 4, kemudian kita buka puasa jam 6 sore, Iya. itu kan kalau dihitung-hitung sekitar 14 jam. Ya hampir mendekati nih ya. Mendekati Ya, intermittent fasting itu. tinggal beda 2 jam 14 aja. Iya. Dan kalau kita mau lanjut kebiasaan, ya lanjut di bulan Syawal, lanjut di puasa sunnah Senin Kamis, hal itu sebenarnya kita dapat bonus pahalanya, dapat juga bonus kesehatannya. Bahkan ada satu puasa yang mungkin lebih ekstrim lagi nih, Ustaz. Iya. Pak Dok ya, yang puasa Daud itu. Betul ya. Hari ini puasa, besoknya Iya. tidak, puasanya Jeda besok sehari, gitu. jeda sehari. Jeda sehari. Nah, kalau melihat dari memang ada hal yang kita rasakan ya, kita umat Islam ketika selesai bulan Ramadan, itu memang di bulan suci Ramadan itu ada banyak hal yang kita dapatkan, memang rasakan ya, dari bulan puasa ini. Itu kadang badan terasa ringan, Iya. kemudian cuma mungkin biasa ini yang sering masalah mah ini, Ustaz. Iya. Pak Dokter, gimana itu, Ustaz, kalau masalah puasa ini Iya. dengan penyakit mah itu sendiri? Iya, betul. Jadi yang biasa muncul image di masyarakat itu bahwa orang yang punya penyakit mah atau bahasa kedokterannya itu gastritis, ada infeksi di lambung, itu tidak diperbolehkan berpuasa. Tapi itu kan menurut masyarakat awam. Tapi Iya. kalau menurut sudut Kedokteran. pandang kedokteran, Medis. sebenarnya justru puasa menjadi obat untuk orang-orang yang punya penyakit mah, asalkan dipenuhi syaratnya. Contoh, Iya. dia harus makan sahur dengan porsi yang benar. Oh. Jadi kadang kan orang tidak makan sahur mau berpuasa, ini tidak cocok memang untuk penyakit mah, Iya, karena iya. tidak ada modal di awal, mau tahan lagi lapar, bikin tambah parah penyakitnya. Iya. Jadi syarat pertama tentu saja makan sahur di waktu yang tepat, di penghujung waktu, dan isi piringnya harus dilihat juga. Iya. Ya, untuk orang-orang penyakit mah atau gastritis itu disarankan kalau dia sahur makan makanan yang mudah untuk dicerna, seperti mungkin nasi putih, kalau tidak mau bubur yang ekstrim sekali, nasi putih. Kemudian jangan makan yang pedas-pedas atau banyak mengandung lemak dan gorengan. Iya. Jadi disarankan makanan yang lebih utamakan adalah yang direbus, Oh. seperti mungkin ikan masak atau Iya. ayam yang digulai, ya tidak dibakar, tidak digoreng, karena ini akan mengganggu pencernaan ketika 12 jam ke depan. Oh. Itu saat sahurnya. Dan ketika dia sedang menahan 12 jam itu di siang hari, hindari faktor-faktor stres. Karena ketika perut orang penyakit mah ini kosong, ketemu faktor stres misalnya Tambah di tempat kerja, itu akan meningkat tambah kumat. hormon. Iya. Dan ketika terakhir saat berbuka, jangan balas dendam. Iya. Ya, seperti kita kan balas dendam. Iya. Semua yang dimakan di meja itu pantangan juga untuk orang mah, harusnya di tapering. Air Pelan-pelan. putih dulu, kemudian masuk pelan-pelan kue sepotong, sholat maghrib pelan. Itu yang biasa terjadi kesalahan di masyarakat. Akibatnya puasa tidak akan berefek untuk penyakit mahnya, justru semakin Parah. Iya. Karena pada saat lambung kosong tiba-tiba dihantam Iya. terlalu saat banyak. berbuka, betul. Kaget. Iya.
Dok, kalau melihat manfaat intermittent fasting ini tadi juga ditemukan dalam puasa Ramadan dan Sunnah ya. Kira-kira apa perbedaan utama antara puasa yang berbasis ibadah dengan ini intermittent fasting ini dari sisi pola dan durasinya ini? Ya, jadi tentu saja yang pertama tadi peroleh pahalanya. Karena kalau puasa sesuai dengan anjuran agama, tadi kita punya niat di awal dan tentu saja ada ganjaran pahalanya. Dan ada riwayat hadis yang jelas seperti tadi, puasa Syawal 6 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut, nah itu peroleh pahala penghapusan dosa misalnya setahun yang lalu. Tapi kalau intermittent fasting kan yang dari sisi religi tidak ada riwayat hadisnya, jadi cuma untuk lifestyle, gaya riwayat hidup. medis. Iya, cuma punya riwayat medis untuk pola diet saja. Tapi ujungnya untuk bonus kesehatannya, baik itu menurut religi dan intermittent fasting itu dapat dua-dua ketemu. Jadi kalau mungkin kita mau konkretkan, lebih bagus berpuasa sesuai dengan sunnah. Dapat bonus religinya, dapat juga bonus kesehatannya. Seperti tadi yang kakak bilang puasa Nabi Daud, itu kan sudah mencakup semuanya itu. Sehari berpuasa, besok tidak lagi, kemudian puasa lagi, selang-seling. Dan ini mungkin kalau dijadikan kebiasaan, Dok ya, itu lambung akan dengan sendirinya menyesuaikan ya. Iya. Karena kan biasa memang awal-awal itu agak berat, tapi ketika kita istiqomah kan ini kegiatan puasa ini atau Senin Kamis atau puasa-puasa lainnya, itu mungkin akan ada penyesuaian pola di dalam perut sendiri tuh. Iya, betul. Terutama yang viral ini akhir-akhir ini adalah proses autofagi di dunia kedokteran. Proses autofagi itu bagaimana sel-sel memakan sel-sel yang rusak di sekitarnya, karena sel-sel yang sehat ini tidak punya makanan karena sedang berpuasa, asumsi masuk, konsumsi kurang, jadi dia secara tidak langsung membantu tubuh membersihkan sel-sel yang rusak. Itu yang dikenal dengan autofagi, dan ini yang membuat banyak ilmuwan mohon maaf non muslim masuk ke dalam Islam karena dia tidak menemukan praktek seperti itu di ajaran-ajaran agama lain. Dia lihat puasa, wah luar biasa ini puasa, apalagi puasa Nabi Daud itu. Jadi efeknya, kenapa ini orang terlihat tambah hari tambah cerah, tambah hari tambah muda, padahal dia tidak perawatan, dia tidak skincare yang tren seperti sekarang. Ternyata berpuasa. Itu dia tidak sadari bahwa autofagi itu mencegah proses penuaan dini, mencegah sel-sel kanker yang kita makan sebelum-sebelumnya, karena dia memakan sel-sel itu sendiri, dan dia tidak punya makanan, dia makanlah sel-sel itu. Namanya autofagi. Itu efek yang paling terkini dari puasa itu. Iya, baik. Dok, sebentar kita akan lanjut lagi. Kita dengarkan dulu satu persembahan lagu berikut ini. Tenaya Paris
Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan K yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah K biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang. Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, masih bersama di obrolan lifestyle terkait dengan puasa menjadi gaya hidup. Dok, berkaitan dengan puasa ini tadi, memang masyarakat saat berpuasa kadang merasa lemas atau kurang fokus saat puasa. Itu sebenarnya apa faktornya dan cara mengatasinya itu gimana, Dok? Ya, jadi memang ini kan kalau puasa secara umum ada fase mengisi bensin, dalam tanda kutip itulah waktu makan sahur. Nah, itulah sebenarnya kuncinya. Semakin kita isi bensin yang full, maka akan semakin jauh kita berjalan kendaraan itu. Tapi juga bensinnya harus tepat, jangan sampai kendaraan harus Pertamax diisi Pertalite, tentu saja akan rusak. Nah, begitu juga tubuh. Kalau kita isi bensin dengan tepat, dia akan bertahan lama dengan baik. Contohnya misalnya kenapa orang bisa lemas atau mudah kehabisan bensin di kesehariannya, karena sahurnya terlalu cepat misalnya. Belum jam 4 subuh, jam 1 atau jam 2 malam sudah sahur. Sahurnya pun mungkin cuma 1 roti atau mungkin air putih. Nah, itu akan cepat merasa lemas di siang harinya. Tapi kalau sesuai sunnah, sesuai anjuran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan sahur di akhir waktu dan juga dengan sahur yang tepat, itu menggunakan makanan-makanan yang kaya akan energi seperti nasi, kemudian roti, diselingi juga dengan protein, maka tentu saja di siang harinya tidak akan merasa mudah lemas. Seperti itu. Jadi di sahur itu adalah
kunci dari supaya seorang itu bisa puasanya tidak mudah merasa lemas di sehari-harinya. Ya. Luar biasa ya. Ternyata kalau dari sisi medisnya itu persis dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi ya, karena memang di waktu sahur itu paling tidak 10 atau 15 menit nih ya sebelum azan subuh. Jadi luar biasa. Kemudian ini Dok, terkait dengan puasa tadi ini yang untuk kesehatan tadi. Nah itu apakah ada tips-tipsnya juga Dok pada kita ingin puasa yang tadi itu, termasuk yang lifestyle tadi itu, fasting apa tadi namanya? Intermittent fasting itu. Fasting ini ya. Ya, jadi kalau kita mau memadukan tadi puasa dari sudut pandang religi dan gaya hidup, intermittent fasting itu, maka ada 2 poin utama. Yang pertama itu terkait menjaga waktu lama kapan harus makan, yang kedua apa yang kita makan. Nah, menjaga waktu lama kapan harus makan ini sudah diatur kalau dari sudut pandang agama, yaitu saat sebelum azan subuh dan saat azan maghrib. Itu kurang lebih 12 sampai 14 jam kita menahan di situ. Nah, sisa memenuhi poin yang keduanya tadi, apa yang harus kita makan. Itu yang menjadi perhatian saat sahur dan juga saat berbuka. Itu juga yang diterapkan di intermittent fasting atau puasa sebagai gaya hidup. Ketika dia menahan lama waktu dan apa yang harus dia makan ketika tiba waktu. Karena kadang juga ada yang salah persepsi terkait intermittent fasting ini. Dia menjaga pola makan sekian jam, tapi ketika tiba waktu makannya, misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam, tiba jam 10 malam itu juga balas dendam di situ. Akhirnya apa yang dia jaga 12-14 jam itu sama saja. Itu biasa yang intermittent fasting. Yang kedua, kadang tidak konsisten. Jadi ini hari dia intermittent fasting, besok tidak lagi, lusa. Inilah yang biasa dikenal efek yoyo itu dalam intermittent fasting, bahwa tidak ada perubahan dari berat badannya, padahal dia sudah bilang saya sudah intermittent fasting tapi tidak ada perubahan. Ternyata kalau kita tinjau dia tidak disiplin. Makanya mungkin Ramadan Allah turunkan kita 1 bulan, karena ternyata dari sudut pandang ilmu kedokteran, ketika seseorang itu mau berubah, bukan cuma puasa, berubah menuju kebaikan, itu minimal 30 hari harus diulang-ulang kebiasaan itu. Makanya Ramadan dikasih 30 hari dengan harapan setelah masuk 1 Syawal kita kebiasaan itu paling tidak, kalau tidak kita lakukan kita gelisah. Sudah melakukan 30 hari, kayak ada lain-lain kurasa kalau saya tidak bikin lagi hal tersebut. Itu keistiqomahannya itu ya Dok ya. Nah kalau tadi memang bahwa seringkali ketika kita orang melakukan intermittent fasting ini bisa menyebabkan tadi itu sindrom yoyo ya, artinya kondisi naik turunnya badan itu ya. Kalau pengaruh perut buncit biasanya itu Dok, apakah juga bisa dilakukan dengan lifestyle seperti ini untuk mengecilkan, termasuk saya ini Dok, jadi sesuatu hal yang mengganjal dalam diri saya ini masalah perut untuk mengecilkan atau mengurangi lingkaran perut itu bisa dilakukan dengan ini Dok? Iya, jadi penonjolannya dalam tubuh seseorang itu karena akibat kalori masuk berlebih itu akan muncul di mana-mana saja. Perut ini kelihatan oleh mata karena dia mudah terlihat. Padahal sebenarnya selain perut banyak lagi penonjolan-penonjolan lain yang tidak kita lihat. Contoh di pembuluh darah, jantung, itu tidak terlihat oleh mata. Padahal dia sebenarnya akan menerima efek terlebih dahulu ketika ada penumpukan lemak ataupun energi yang ada dalam tubuh kita. Jadi di jantung dulu, makanya biasa ada orang kena serangan jantung mendadak karena ada sumbatan itu, aterosklerosis itu, kemudian diperlemakan di hati. Itu tidak terlihat juga oleh mata. Nah, nanti setelah yang kedua itu sudah terjadi perlemakan atau penumpukan kalori, baru lari ke perut. Nah, baru orang terlihat misalnya perut buncit padahal jauh di dalam tubuh kita sudah terjadi hal seperti itu. Cocok sekali diatasi dengan puasa itu. Karena dengan menahan tadi baik dari sisi religinya ataupun intermittent fasting, tubuh akan mencari cadangan-cadangan. Karena kalau sudah habis energi, dia akan mencari pertama lemak. Nah, tentu akan dihabisi lemak-lemak yang ada di pembuluh darah jantung tadi, di hati, kemudian di perut. Tapi itu tadi syaratnya harus istiqomah. Karena kalau cuma sehari. Berarti kalau sudah perut buncit ini Dok, berarti sudah otomatis itu kayak hatinya,
apa tadi jantungnya iya. sudah banyak sebenarnya Iya, unsur lemak secara ya. teori seperti itu. Seperti itu ya. Karena dia kan yang lari ke tempat-tempat kecil dulu, nanti larilah visceral lapisan yang di perut itu. Iya. Memang ketika memang ukuran bentuk perut ini membesar, memang biasanya banyak sekali sumber penyakit, Dok ya. Betul, iya. Saya rasakan seperti itu. Mudah-mudahan nanti dengan adanya cara ini saya mencoba untuk mengaktifkan kembali itu ya, istiqomah kegiatan puasa itu sendiri. Iya. Begitupun juga pendengar yang lain. Ini dapat ilmu kini hari ini. Dok, kalau menyusun pola makan saat sahur dan berbuka agar tetap bertenaga itu, apalagi yang tetap beraktivitas penuh ini, juga apakah ada tips-tipsnya, Dok? Iya. Jadi kalau kita mau menyusun menu, kita lihat dulu berapa sebenarnya standar kebutuhan seseorang dalam sehari. 1 kali 24 jam. Kalau laki-laki biasanya itu 2.200-an kilokalori ya, atau kalori itu 2.200. Jadi kalau 2.200 itu kita akumulasikan dalam bentuk makanan sehari-hari, itu biasa bisa nasi. Kalau kita bayangkan bakul cuci tangan itu, nasi kan bentuk seperti itu misalnya disajikan, itu bisa 3 bentuk nasi seperti itu yang kita makan dalam kehidupan sehari-hari, tapi berjarak. Jadi pagi, siang, malam. Kemudian dilengkapi dengan protein. Itu protein bisa dari ikan, kemudian dari tahu, tempe, telur. Ya, masuk juga yang dari tumbuhan, itu bisa sayur. Nah, kemudian ada mineral. Kemudian dilengkapi nanti dengan air. Jadi itulah yang dinamakan dengan gizi seimbang sekarang. Dulu kan kita kenal dengan 4 sehat, 5 sempurna. Apapun makanannya, minumannya adalah susu. Dulu seperti itu, tapi sejak 15 tahun sudah berubah itu. Jadi kalau ada orang masih bilang 4 sehat 5 sempurna, itu sudah tertinggal. Yang kita gunakan sekarang adalah gizi seimbang. Gizi seimbang karena kan setiap orang beda-beda kebutuhannya, kayak kakak. Sesuai umur, aktivitas itu beda dengan kami, tapi secara rata-rata kebutuhan laki-laki sekitar 2.200 kalori ya. Jadi itu perlu kita sadari ketika kita sudah makan pagi, sarapan banyak. Misalnya kita sudah ambil 1.000 kalori di makan pagi, ya kita harus rem di siang hari. Berarti mungkin sisa 500 kita makan. Atau begitu juga kalau kita pagi sampai siang sudah ambil 2.000 kalori, sudah banyak. Apalagi kalau ada cara undangan ya, Kak. Biasa kan nasi menggunung, sayur, sudah tahu diri lah kita, sudah 2.000 kalori saya ambil ini. Malam harusnya tidak usah makan malam lagi. Itu kalau dikonversi tadi kalori dalam bentuk piring ya. Karena kan banyak orang tidak tahu ukurnya itu gimana kalau pakai kalori. Kalau misalnya itu idealnya berapa piring ini kalau untuk untuk sarapan gitu. Karena kan ada orang kayak saya ini enggak biasa kalau enggak sarapan gitu. Iya betul. Jadi piringnya bisa berapa banyak saja, tapi isi piringnya itu yang menentukan. Makanya Kemenkes dalam gizi itu bilang ada namanya istilah isi piringku. Isi piringku. Jadi misalnya piring pagi hari cukup tadi 1 bakul nasi, itu yang cuci tangan itu ukuran seperti itu. Ada kan nasi yang seperti itu modelnya kan? Iya. Itu sekitar 200-300. Kemudian tadi lengkapi ikan atau tahu, tempe, telur, sayur. Itu kalau ketika diakumulasi bisa 500 sampai 700. Berarti 2.200 kurang 700 ya, masih ada 1.500 bisa kita penuhi di siang hari, di malam hari. Gitu. Tapi ingat ya, aktivitas isi piringku itu bukan cuma stop sampai situ. Kemenkes melanjutkan bahwa harus diiringi dengan aktivitas fisik, olahraga minimal dalam seminggu itu 5 kali atau 3 sampai 5 kali, dan frekuensi olahraganya adalah 30 menit. Dari 30 menit. Jadi misalnya Senin sampai Ahad itu kan bisa kita olahraga. Senin, Rabu, Jumat. Nah, setiap olahraga itu 30 menit. Apapun olahraganya, Kemenkes memberikan kita kelonggaran di situ, tidak harus bilang main bola, jadi jalan kaki saja 10.000 langkah per hari. 10.000 langkah per hari kan program Kemenkes. Itu 10.000 langkah per hari sudah bisa memenuhi 1 hari. Jadi sekarang kan sudah canggih, Kak, sudah ada jam yang bisa menghitung langkah kaki kita. Coba kita hitung. Kalau jadi mungkin karyawan RRI yang rumahnya dekat sini, coba kita berjalan dari rumah ke kantor, hitung berapa langkah. Kayak saya biasa itu dari ruangan saya ke mengajar ke lantai 4 mahasiswa, saya tidak menggunakan lift. Jadi pakai tangga manual saya hitung. Dari ruangan saya ke ruangan kelas mahasiswa itu sudah 1.500 langkah. PP 3.000. Apalagi ini tanjakan ya. Iya, tanjakan. PR saya masih ada 7.000. Itu lagi masih kurang kan 10.000 langkah per hari. Itu minimal sekali. Itu beda kan, Dok, dengan kegiatan olahraga dengan aktivitas yang mengeluarkan keringat. Karena ada juga yang cuci piring. orang yang begini misalnya kerja berat, misalnya
angkat-angkat beban yang berat, misalnya kan petani biasanya pergi Iya, sawah. iya, betul. Itu apakah dikategorikan juga termasuk olahraga itu dok? Kan Iya. mungkin waktu untuk olahraga enggak ada, tapi Iya, iya. waktu untuk bekerja berkeringat itu apakah itu masuk juga kategori olahraga? Sama biasa Kak, kalau pasien datang ibu-ibu ya, Iya. olahraga juga Bu, dia bilang saya sudah mencuci olahraga untuk bersihkan rumah olahraga, padahal definisi olahraga menurut kementerian adalah tindakan yang diawali dengan niat. Dia akan olahraga dan dilakukan dengan kontinu. Itu penting. Jadi kalau kayak petani, ibu-ibu dia kan tidak niat olahraga, itu ibu-ibu misalnya membersihkan rumah. Beda itu karena akan ada hormon yang terpancing dalam tubuh kita. Yang kedua kontinunya. Iya. Kan tidak tiap hari misalnya membersihkan rumah, bisa saja paginya, lusa siang lagi, lusa karena sibuk tidak membersihkan lagi, tapi olahraga ada jadwal yang kita bikin. Jadi Senin, Rabu, Kamis. Tidak sempat lagi keluar. Sekarang sudah ada alat canggih treadmill lagi sekarang saya lihat tidak perlu mahal-mahal lagi, ada yang di bawah 1 juta itu kan yang tidak pakai listrik. Jadi kita jalan, dia Jalan sendiri ya otomatis itu. Iya. Bisa setel 10.000 langkah. Atau kalau mau lagi biasa saya lihat di konten ini dok, Iya. pakai minyak. Iya. Taruh di lantai licin. lari sendiri. Tapi hati-hati. Iya. Dok, ini memang kalau sudah dikasih tadi tipsnya, tapi kadang beratnya itu adalah disiplinnya itu dok. Betul. Bagaimana supaya menjaga kebiasaan sehat jangka panjang ini dok? Iya. Bagaimana caranya? Jadi semua profesi kayaknya akan di tingkat kesulitannya di situ, Iya, istiqomahnya. Sama seperti kami. Jadi mau tidak mau harus bikin jadwal. Jadi ketika tadi Senin, Rabu, Jumat, Ahad itu kita sudah rosterkan, ya tentu saja harus dipatuhi. Kalau ketika ada yang terlewat harus dibayar di belakang. Iya. Misalnya tadi 4 hari dalam seminggu 10.000 langkah per hari berarti 40.000 langkah. Iya, jadi Ketika kalau absen hari satu Rabu ya ada rapat misalnya tidak sempat, kita harus bayar di hari Jumat dengan 20.000 langkah seperti itu. Karena begitulah kebiasaan-kebiasaan tubuh kita menabung energi, lemak. Jadi sebenarnya kegiatan jalan kaki itu sudah lumayan bagus ya dok ya. Artinya kalau kan biasanya ada orang yang bilang kalau tidak lari ini kan ada orang nggak kuat lari. Betul, Termasuk saya ini dok. Kalau lari kan agak berat, cepat cepat napas itu tidak teratur. Tapi kalau jalan mungkin agak kuat. Bisa, Ya. Nah terakhir mungkin dok, ada nggak program atau kegiatan edukasi dari kedokteran UMI ini yang bisa diikuti oleh masyarakat terkait dengan kesehatan atau melatih diri untuk disiplin berpuasa dok? Iya. Jadi yang pertama memang kami punya bagian IKM, IKK, IKP itu di FK UMI, bagian klinik. Itu tempatnya dokter-dokter muda koas, ada koas sebelum selesai dokter. Itu level promotif preventif. Jadi di situ levelnya mereka promosi. Makanya juga kerjasama dengan RRI setiap hari Sabtu malam itu adik-adik kami datang ke sini, dan juga dosennya setiap hari Ahad itu juga mulai dihidupkan, dosennya juga datang ke sini untuk membawakan tema-tema yang berbeda-beda pada level promotif preventif. Nah, di kampus sendiri itu tadi yang kami sampaikan di awal bahwa ada juga program puasa. Jadi Senin Kamis itu FKUMI ada buka puasa. Jadi silahkan yang mau datang biasa dari fakultas lain ataupun mahasiswa kita, terutama yang dari kampung ya, kadang kan dia awalnya itu berpuasa untuk berhemat uang jajan, tapi dengan akhirnya dapat bonus kesehatan, sadar pahala, akhirnya menjadi rutinitas terbiasa. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang kita bangun di kedokteran UMI. Baik. Terakhir mungkin dok, ada mungkin pesan-pesan kesehatan bagi masyarakat kita ini, khususnya pendengar kita, supaya kondisi badannya tetap fit melalui gaya hidup yang sehat dok, silakan. Iya. Jadi lifestyle kita ini yang sangat penting kita jaga di era kekinian ini, karena kita digempur dengan berbagai macam kebiasaan junk food, lifestyle yang memudahkan kita, sisa tekan tombol datang makanannya. Jadi kita betul-betul harus membentengi diri dengan hal tersebut, bukan melarang hal tersebut masuk, tapi kita harus membentengi diri, memfilter kebiasaan-kebiasaan tersebut dengan membangun kebiasaan-kebiasaan sehat. Contohnya tadi mengatur pola makan gizi seimbang pertama. Kita harus lihat isi piring kita sehari-hari sekarang. Isinya ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, ada air putihnya ketika saya makan, dan tidak berlebih. Oh, lemak juga itu dibutuhkan ya? Iya, dibutuhkan juga lemak itu. Yang penting dalam jumlah yang sewajarnya. Oh iya. Kemudian setelah tahu isi piring kita ya, 2 aktivitas fisik tadi, mengatur jadwal olahraga seminggu minimal 3-5 kali dalam durasi 30 menit minimal. Kalau tidak bisa tadi angkat beban, lari
program Kemenkes 10.000 langkah per hari Iya. bisa kita terapkan, sudah mencukupi hal tersebut. Yang penting istiqamah itu tadi. Iya. Dan rajin-rajinlah kontrol berat badan, ada rumus IMT itu, Ya. indeks massa tubuh. Jadi bisa kita menilai sendiri saya normal, overweight atau obesitas. Iya. Jadi berat badan dibagi dengan tinggi badan, kuadrat seseorang. Jadi timbangan kan mudah didapatkan sekarang di mana-mana. Sisa kita beli setiap pagi, mungkin setiap pekan kita timbang, oh masih ideal, boleh lanjut. Iya. Ya. Ini kalau sudah kita dengarkan siaran begini, Dok, kita kembali sadar lagi, tapi mudah-mudahan nanti di luarnya bisa tetap terbawa terus ya dengan adanya kegiatan siaran seperti ini, membuat sugesti kita untuk lebih hidup sehat lagi, Dok. Ya. Insyaallah. Terima kasih, Dok, atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini bermanfaat dan membawa berkah, khususnya bagi kesehatan tubuh kita. Sekali lagi, mari kita perhatikan kesehatan kita ya, Dok, ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.